King Kong selalu melindungi Karina, dan Karina merasa sangat aman di sisinya. Ia tahu, ia adalah seorang putri yang dilindungi oleh rajanya. King Kong yang selalu setia menemani di saat apapun. Karina duduk membelakangi King Kong dan King Kong memijat dengan tangannya bahu Karina dengan pelan-pelan sambil mengecup kepala Karina. Karina senang. Let's go. Suatu sore, saat King Kong dan Karina sedang duduk di puncak bukit, mereka melihat sebuah kapal kecil mendekat ke pulau. Karina terkejut, namun ia merasa senang. Ia berpikir, ia bisa kembali ke rumah. Namun, King Kong, yang sudah hidup di hutan selama ratusan tahun, merasa khawatir. King Kong memeluk Karina dengan erat, matanya menatap tajam ke arah laut. Ia tahu, manusia tidak akan datang dengan damai. Pikiran King Kong melayang jauh ke masa lalu. Saat manusia datang ke pulau ini untuk pertama kalinya. Dalam ingatannya, dulu 10 orang bersenjata api turun dari kapal. Mereka membawa jaring besar dan mengejar King Kong. King Kong tahu, ia harus melawan. Ia berlari, memanjat pohon, dan bersembunyi. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka menembaki King Kong dengan panah bius. King Kong melawan. Ia menendang, melempar batu, dan menggunakan batang pohon sebagai senjata. Ia tidak mau kalah. Ia berjuang untuk hidup. Pertarungan itu berlangsung sengit. King Kong terluka, namun ia berhasil mengalahkan mereka semua. Ke-10 pemburu itu terkapar, tak bernapas. Kapal mereka pun kembali pergi, menjauh dari pulau itu. King Kong kembali ke sarangnya, terluka dan lelah. Ia menyadari, manusia adalah makhluk yang sangat berbahaya. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. King Kong terhentak kaget dari lamunannya. King Kong kembali ke masa kini, dengan menoleh dan melihat Karina yang masih ketakutan. Ia tahu ia tak akan membiarkan Karina terluka. Ia akan melindunginya sekuat tenaga. Ia memeluk Karina, dan mereka bersembunyi di dalam gua. King Kong tahu ia tak mampu melawan mereka semua. Ia harus melindungi Karina. Kapal itu berlabuh, dan beberapa orang pria bersenjata turun. Mereka adalah pemburu yang ingin menangkap King Kong. Mereka sudah mendengar desas-desus tentang keberadaan King Kong, dan mereka ingin membawanya ke kota. Para pemburu itu melihat jejak kaki King Kong, dan mereka mengikutinya. Mereka melihat pohon-pohon yang tumbang, dan mereka tahu, King Kong ada di dekat sana. Mereka pun membagi diri, dan mereka mencari King Kong. Para pemburu itu berjajar rapi, menembus lebatnya hutan. Mereka terus menebangi semak belukar dan ranting-ranting yang menghalangi jalan. Langkah mereka mantap, penuh keyakinan. Mereka tahu, mereka tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Mereka tiba di sungai, airnya tenang, tapi para pemburu itu tidak lengah. Mereka menyeberangi sungai yang dangkal secara berbaris. Senapan sudah siap di tangan mereka. Mata mereka menjelajahi setiap sudut hutan, mencari King Kong. Mereka terus berjalan, melangkah dari satu bukit ke bukit lainnya. Akhirnya, mereka sampai di puncak bukit tertinggi. Dari kejauhan, terlihat sosok hitam berdiri, menjulang tinggi di atas pepohonan. Itu adalah King Kong. Para pemburu itu terkejut, namun mereka tidak gentar. Mereka menyiapkan senapan, siap menembak. King Kong yang sudah melihat mereka dari kejauhan, tahu bahwa saatnya tiba. Ia meraung, suaranya menggema di seluruh hutan. Ia berlari ke arah para pemburu itu, dengan langkah yang sangat cepat. Para pemburu itu menembaki King Kong dengan panah bius. Namun King Kong terlalu cepat. Ia berhasil menghindari sebagian besar panah itu. King Kong melompat, dan ia menendang salah satu pemburu. Pemburu itu terpental, dan ia jatuh ke jurang. King Kong mengambil sebuah batu besar, dan ia melemparkannya ke arah para pemburu. Para pemburu itu berlari, bersembunyi di balik pohon. Namun, King Kong terlalu kuat. Ia mencabut pohon itu, dan ia melemparkannya ke arah para pemburu. Pertarungan itu berlangsung sengit. King Kong terluka, namun ia berhasil mengalahkan para pemburu itu. 2 orang pemburu melarikan diri, namun sisanya terkapar. King Kong, yang kelelahan, kembali ke guanya. Ia melihat Karina, dan ia memeluknya. Ia tahu, ia telah berhasil melindunginya. Namun, King Kong juga tahu, ini belum berakhir. Para pemburu itu pasti akan kembali, membawa lebih banyak orang dan senjata yang lebih canggih. Ia harus memikirkan cara untuk melindungi Karina,
Para pemburu itu menemukan King Kong dan Karina. Mereka terkejut melihat King Kong tidak sendirian. Mereka terkejut melihat Karina, seorang wanita cantik yang hidup di hutan. Salah satu pemburu mencoba mendekati Karina, namun King Kong dengan cepat berdiri di depan Karina, melindunginya. King Kong meraung dengan sangat keras, suaranya menggema di seluruh hutan. Para pemburu itu ketakutan, namun mereka tidak menyerah. Mereka menembakkan bius, dan King Kong pun tumbang. Karina berteriak, ia tidak mau kehilangan King Kong. Ia berlari ke arah King Kong, dan ia memeluknya. King Kong yang sudah dibius, tidak bisa bergerak. Para pemburu itu mengikatnya, dan mereka membawa King Kong ke kapal. Karina mencoba melawan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis. King Kong yang sudah siuman, mencoba untuk kabur. Ia mencoba memecahkan rantainya, dan ia berhasil. Ia melompat dari kapal, dan ia berenang kembali ke pulau. Para pemburu itu terkejut. Mereka tidak menyangka King Kong sekuat itu. King Kong kembali ke pulau. Ia mencari Karina. Ia menemukannya, dan ia memeluknya dengan erat. King Kong tahu, ia harus melindungi Karina dari bahaya. King Kong, dengan sisa-sisa kekuatannya, kembali ke pulau. Ia mencari Karina, dan saat menemukannya, ia memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Ia berhasil melindungi Karina, namun ia sendiri terluka parah. Setelah menenangkan Karina, King Kong ambruk, tergeletak tak berdaya di tanah. Karina, yang melihat King Kong tergeletak tak berdaya, merasa panik. Hatinya hancur. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Tanpa ragu, Karina berlari ke dalam hutan, mencari daun-daun yang pernah King Kong gunakan untuk mengobati lukanya. Ia tahu, ia harus membalas kebaikan King Kong. Karina menemukan beberapa jenis daun yang berbeda. Ia membawanya kembali, dan dengan cepat, ia menumbuk daun-daun itu menggunakan batu. Ia mengoleskan ramuan itu pada luka-luka King Kong. King Kong meringis kesakitan, namun ia tidak melawan. Ia membiarkan Karina mengobatinya. Karina menyelesaikan pengobatan. Ia memeluk erat King Kong, menangis di dadanya. Ia tidak ingin kehilangan King Kong. Ia tahu, King Kong adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki di pulau itu. Karina terlelap di samping King Kong. Di tengah malam, hujan turun dengan sangat deras. Karina terbangun. Ia melihat King Kong yang masih tergeletak tak berdaya. Tubuhnya basah kuyup. Karina tahu, King Kong bisa sakit. Karina segera bangun. Ia berlari mencari daun-daun yang besar. Ia kembali dengan daun-daun itu, dan ia menutupi tubuh King Kong dengan daun-daun itu. Ia tidak ingin King Kong kedinginan. Karina memeluk King Kong. Ia tidak peduli jika ia basah kuyup. Ia hanya ingin memastikan King Kong aman. Karina tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia punya King Kong, teman yang sangat ia cintai. Keesokan harinya, King Kong membuka matanya. Ia melihat Karina yang tertidur di sampingnya, tertutup daun-daun. King Kong tersenyum. Ia tahu, ia telah menemukan keluarga. Ia merasakan tubuhnya lebih baik. Pandangannya jatuh pada Karina yang masih tertidur nyenyak di sampingnya, tertutup dedaunan besar yang melindunginya dari hujan semalam. Hati King Kong dipenuhi kehangatan. Ia tahu, ia telah menemukan keluarga. Sambil menunggu Karina terbangun, King Kong bangkit perlahan dan berjalan masuk ke dalam hutan. Ia ingin mencari buah-buahan dan sayuran segar untuk sarapan mereka. Di tengah perjalanan, King Kong melihat sekelompok manusia asli suku pulau itu. Mereka memiliki kulit gelap dan tubuh yang penuh dengan corak khas suku mereka. King Kong mengenali mereka, meskipun tidak pernah berinteraksi langsung. Mereka sudah saling mengenal. Salah satu dari mereka mendekati King Kong, tidak dengan rasa takut, melainkan dengan isyarat tangan. Pria itu menunjuk ke arah suara tembakan yang mereka dengar, lalu membuat gerakan seperti menembak dengan jari. Gerak-gerik itu mengisyaratkan, ada kekacauan. Ada manusia luar yang datang dan menembak. King Kong mengangguk, menunjukkan bahwa ia mengerti. Pria suku itu melanjutkan, apakah mereka datang untuk menangkapmu? Ia menunjuk ke arah King Kong, lalu membuat gerakan mengikat. King Kong mengangguk lagi. Mereka tidak bisa berbicara, tapi saling mengerti melalui isyarat. Mereka berbagi informasi penting. King Kong tahu, ia tidak sendirian. Ada yang peduli padanya dan pada kelangsungan hidupnya. Ia harus melindungi Karina dan juga suku ini. Ia dan suku asli ini memiliki musuh yang sama,
Ia harus melindungi Karina dan juga suku ini. Suku asli mengangguk, lalu pergi, menghilang ke dalam hutan. Tanpa sepengetahuan King Kong, suku asli itu berkelana hingga menemukan tempat persembunyian Karina. Mereka melihatnya terbaring pulas, masih terbungkus dedaunan. Mereka takjub, mereka memandangi Karina dari dekat, mengagumi kecantikan dan keberaniannya. Sebagian dari mereka kemudian duduk melingkar di sekeliling Karina, berjaga. Mereka tahu, King Kong telah melindungi wanita ini, jadi mereka juga akan melindunginya. Sementara itu, di dalam hutan, King Kong mengumpulkan buah dan sayuran. Tiba-tiba, firasat buruk menghampirinya. Ia khawatir suku itu justru akan melukai Karina. Tanpa pikir panjang, King Kong berlari kembali, membawa buah-buahan yang sudah ia kumpulkan. Dari kejauhan, King Kong melihat suku asli itu duduk melingkar, menjaga Karina. Ia berjalan perlahan, mendekati mereka. Begitu melihat King Kong, suku asli itu segera berdiri. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan, memberi isyarat bahwa semuanya aman. Mereka menjelaskan, melalui isyarat, bahwa mereka hanya menjaga Karina dari binatang buas yang mungkin datang. King Kong mengangguk, menunjukkan rasa terima kasih dan persahabatan. Suku itu membalasnya dengan senyum. Mereka kini memiliki ikatan yang kuat, ikatan persahabatan yang tak terucap, namun sangat tulus. Mereka tahu, mereka adalah sekutu dalam menghadapi ancaman dari dunia luar. Lalu King Kong menaruh buah di sampingnya, buka daun dari Karina. Karina siuman, King Kong tersenyum,